cinta uang, kalau itu dituruti, bisa lari kemanapun. Kita mesti berusaha buang cinta uang itu. Tapi kalau belum bisa, setidaknya jangan turuti keinginan mendapatkan uang kalau itu caranya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Daripada berakhir model seperti Yudas, itu sesuatu yang sangat-sangat buruk. Kan sudah, mari kita baca komentar dari Calvin. Dan ia pergi dan menggantung dirinya sendiri. Ini adalah harga untuk mana iblis menjual hal-hal yang memikat, dengan mana ia merayu orang-orang jahat untuk suatu waktu. Ia melemparkan mereka ke dalam suatu keadaan kemarahan, sehingga setelah dengan sukarela memotong diri mereka sendiri dari pengharapan keselamatan, mereka tidak mendapati penghiburan apapun kecuali dalam kematian. Sekalipun orang-orang lain mengizinkan Yudas untuk menikmati 30 keping perak itu, dengan mana ia telah mengkhianati Kristus dan keselamatannya sendiri, ia melemparkan uang itu, dan bukan hanya membuang penggunaan uang itu dari dia sendiri, tapi bersama-sama dengan upah yang hina daripada Kristus, ia juga membuang hidup atau nyawa sendiri. Terus, yang saya tekankan adalah yang saya garis bawahi dan warna merah itu ya. Ini adalah harga untuk mana iblis menjual hal-hal yang memikat, dengan mana ia merayu orang jahat untuk suatu waktu. Saudara ingat ya, iblis jangan disamakan sedikit pun dengan Tuhan. Dimiripkan, jangan sama sekali, yang beda total. Oh, Tuhan, dia beri keselamatan dan gratis, cuma-cuma, karena dia punya kasih karunia. Tapi iblis, saudara, dia tidak pernah berikan apapun cuma-cuma. Mungkin ya, kalau kita doa sama Tuhan, minta sesuatu, apapun, dan kita doa sama setan, minta apapun, setan lebih cepat jawab. Cuma kalau Tuhan jawab, dia jawab cuma-cuma. Kalau setan jawab, dia jawabnya cepat, saudara. Minta apa? Cepat, kasih. Dan bisa minta apa saja. Mau minta uang, mau minta pangkat, naik kedudukan dalam pekerjaan lebih sukses, dan sebagainya. Dia bisa memberi, akan memberi, tapi dia tidak berikan gratis. Ini harganya. Yudas menjual. Yudas kepingin sesuatu, dapat. Ini harganya. Nyawa dia diminta. Saya tanya, tidak tanggung-tanggung, dia tidak mau duit. Dia tidak butuh duit. Dia tidak mau apapun yang lain. Dia banyak nyawa saudara. Saya pikir, saudara, orang mau dagang mau sukses, orang mau buka restoran mau sukses, gampang. Pakai kuasa gelap, pakai dukun, bikin laris. Makanan tidak enak bisa laris, luar biasa larisnya. Kalau tidak pakai magic, aneh, saudara. Bahkan saya dengar bukan cuma restoran, saudara. Ini saya dengar, saya tidak perlu sebut nama. Seorang dokter yang dulu Kak Payu, spesialis Kak Payu belas, tahu-tahu mendadak jadi warisnya sekarang, prakteknya luar biasa. Dan desas-desusnya dia pakai ya semacam magic, pokoknya okultisme entah bagaimana. Dan hal-hal seperti itu bisa. Setan bisa dimintai banyak hal. Dia akan beri lebih cepat, lebih langsung, lebih kontan dibandingkan kalau sudah minta Tuhan. Tapi tidak gratis. Dan bayarannya nyawa saudara. Karena saudara jangan main-main dengan okultisme. Itu sesuatu yang luar biasa membahayakan. Saya pikir saudara, banyak gereja menggunakan okultisme. Sangat banyak. Yang geblak-geblak tidak karu-karuan, Toronto blessing dan sebagainya. Bahkan penyembuhan-penyembuhan banyak menggunakan kuasa gelap. Dan saudara, kalau dia pakai yang seperti itu, mungkin sekali jemaatnya akan bertambah dengan luar biasa cepat. Mungkin, sangat mungkin. Tapi saudara, bayarannya sama. Semua orang bayaran sama. Nyawanya yang diminta. Saudara, apakah gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa kita? Coba pikirkan itu, saudara. Kalau saudara kepingin duit, apa gunanya dapat seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa saudara, dan saudara masuk selama-lamanya di dalam neraka? Sekarang saudara Matthew Henry. Sekarang dalam cerita ini, satu, kita mempunyai suatu contoh tentang akhir yang sangat buruk dari mereka ke dalam siapa iblis masuk.
Dan secara khusus mereka yang diserahkan kepada cinta uang. Ini adalah penghancuran dalam mana banyak orang ditenggelamkan olehnya. 1 Timotius 6, 9 dan 10. Ingatlah apa yang terjadi dengan babi-babi dan tentang pengkhianat ke dalam siapa setan masuk, dan janganlah memberi tempat kepada setan. Sudah kita baca ayat yang dijadikan referensi ya, 1 Timotius 6, 9 dan 10, ayat yang terkenal ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini sesuatu yang membahayakan. Cinta uang menyebabkan kita mau berbuat apa saja demi uang. Kalau saudara mau berbuat apa saja, termasuk hal yang menyakiti hati Tuhan, yang melanggar firman Tuhan demi uang, tidak usah diragukan, saudara bukan cuma punya cinta uang, tapi saudara menuruti pendiktean dari cinta uang itu. Dan ini yang celaka. Saudara, lalu dalam bagian terakhir dari kutipan di atas, dia tidak memberikan kitab, pasal maupun ayatnya, tapi dia memberikan bunyinya. Efesus 4 ayat 27 sebetulnya. Dan dalam terjemahan Indonesia berbunyi, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terjemahan Indonesia berikan kesempatan tuh ya. Tapi King James, neither give place to the devil, janganlah memberi tempat kepada atau bagi setan. And IVN, do not give the devil a foothold. Dan janganlah memberi setan tempat berpijak. So, foothold itu tempat berpijak sehingga bisa nerondol untuk dapatkan tempat lebih banyak. Di sini kurang ngajarnya setan ya. Dia kalau ngajak kita berbuat dosa dan sebagainya, dia itu datang sopan sekali. Kalau ini daerah saudara, ya seluruh kota ini ya, lalu dia minta permission, enggak lalu minta di tengah-tengah, aku minta sesuatu kecil, tak ada 1 cm persegi deh, pojok, tidak ganggu kamu, tidak pasti tidak ganggu dah. Dan saudara beri dia tempat berbicara 1 cm persegi, dia nerondol jadi 2 cm persegi, nerondol lagi jadi 4, jadi 8, jadi 16, dan tahu-tahu semua dikuasai. Dan itu cara setan. Kalau setan bilang dosa 1 kali saja, jangan pernah percaya, karena ada 1 kali, ada 2 kali, ada 2 kali, ada 3 kali, dan terusnya, dan terusnya, dan terusnya. Saudara, jangan beri setan tempat berpijak. Dia bukan teman, dia adalah musuh. Dia bukan musuh yang tidak berbahaya, dia musuh yang sangat berbahaya. Kalau seekor anjing gila kepingin minta tempat berpijak di dalam rumah saudara, dan saudara beri, saya tidak waras kan? Setan lebih dari anjing gila, saudara. Kalau saudara beri dia tempat berpijak, saudara memang goblok yang keterlaluan. Tapi saudara, repotnya kita seringkali tidak bisa mendeteksi ini setan atau bukan. Dia begitu hebat dalam menipu. Kata dalam doa saya katakan ya, Tuhan tolong supaya kami diberi mata untuk melihat pencobaan sebagai pencobaan. Waktu pencobaan datang, tidak kelihatan sebagai pencobaan, datang sebagai kewajiban, sebagai apa, sebagai hal yang kelihatan bagus, padahal itu pencobaan dan itu membahayakan. Biarlah doa saya tadi menjadi doa saudara juga setiap saat, sehingga selalu pencobaan datang saudara lihat, dan saudara tahu itu pencobaan dan itu membahayakan, dan saudara lebih waspada. Sekarang kita lihat poin keempat. Tindakan bunuh diri Yudas Iskariot menunjukkan kekerasan Allah. Saudara, bagian ini saya kira perlu diwaspadai dan perlu dicamkan ya, oleh orang-orang yang selalu menekankan kasih Allah. Saya percaya juga Allah kasih, tapi saya juga percaya dia adil dan dia punya kekerasan yang bisa dia gunakan pada waktu dia memang menghendakinya, atau pada waktunya memang sudah sampai. Tapi terlalu banyak orang hanya pikirkan Allah kasih dan hanya kasih dan tidak ada yang lain. Mereka bodoh bukan main. Saudara, mari kita lihat kata-kata Nabi Henry. 2,
kita mempunyai suatu contoh tentang murka Allah yang dinyatakan dari sorga terhadap kejahatan dan ketidakbenaran manusia. Roma 1:18. Seperti dalam cerita tentang Petrus, kita melihat kebaikan Allah dan kemenangan dan kasih karunia Kristus dalam pertobatan dari beberapa orang berdosa. Demikian juga dalam cerita Yudas, kita melihat kekerasan Allah dan kemenangan dari kuasa dan keadilan Kristus dalam membingungkan orang-orang berdosa yang lain. Saudara, jadi kalau kita percaya kasih Allah, bagus. Tapi ingat ya, Allah yang kasih itu juga suci dan dia benci dosa. Dan kalau dia bisa murka, dan lambat atau cepat, kalau kita tidak mau bertobat, dia akan lampiaskan murkanya. Dalam kisah Petrus, menyangkal 3 kali, bertobat, diampuni, tetap menjadi rasul. Kita melihat kebaikan Allah dan kemenangan dari kasih karunia Kristus. Tapi dalam cerita tentang Yudas, kita melihat kebalikannya. Kita melihat kekerasan Allah dan kemenangan dari kuasa dan keadilan Kristus dalam membingungkan orang-orang berdosa yang lain. Roma 1:18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara, selalu perhatikan ya, orang yang percaya kasih Allah secara salah itu banyak sekali. Dan mereka anggap Allah terus kasih tanpa batas, sabar tanpa batas. Itu nonsens. Karena keadilannya pasti membatasi sifat kasihnya. Tidak bisa tidak. Keadilannya pasti membatasi sifat panjang sabarnya. Tidak bisa tidak. Kalau panjang sabar dan kasih yang tidak terbatas, keadilannya hilang. Dan itu bukan Allah. Sama seperti sikap kita, katanya harus kasih. Juga banyak orang yang tidak ngerti kasih itu bagaimana. Saya tidak mengklaim saya itu penuh kasih. Kalau saya nilai diri saya sendiri, saya memang lebih menekankan kebenaran dan keadilan daripada kasih lemah lembut ramah. Saya lebih kasar, tapi pokoknya saya benar dan saya mau adil. Itu saja yang saya tekankan. Dan dalam berargumentasi kasar, tak maki dan sebagainya, saya tekankan kebenaran dan sebagainya. Saya memang bukan orang yang lalu kasih bagaimana. Tapi saya pikir sikap saya masih lebih baik dari orang yang memikirkan bahwa kita tuh harus selalu kasih, sabar, lemah lembut, termasuk terhadap orang-orang yang adalah nabi palsu. Dan saya bolak-balik berikan ayatnya, dan saya juga tantang balik. Tunjukkan aku satu kasus saja, satu saja, tidak usah banyak-banyak. Dalam seluruh Alkitab, pilih kasus yang mana? Di mana atau Yesus, atau Rasul, atau Nabi, atau orang Kristen yang saleh manapun yang bersikap ramah dan lemah lembut terhadap seorang nabi palsu. Tunjukkan satu saja, tidak bakal dapat, saudara. Saya sudah cari kok. Tidak ada. Kalau kita bertemu nabi palsu, haruskah langsung kasar? Tentu tidak. Pertama-tama kita ngomong baik-baik. Tapi kalau dia tegar tengkuk dan memang keras kepala dan sebagainya, haruskah tetap lemah lembut, halus dan sebagainya? Orang yang berpikir seperti itu silahkan mereka lakukan itu. Kalau saya tidak. Saya melihat nabi palsu yang jelas-jelas terang-terangan mengeraskan hatinya, dan sudah diberikan penjelasan dan Alkitab dan sebagainya, tidak peduli pada ayat Alkitab. Saya tidak akan bersikap halus dengan orang seperti itu, atau tak maki, atau tak labrak, atau ya hal-hal yang sejenisnya. Ya saudara, kasih kita haruskah terus kasih lemah lembut dan sebagainya terhadap bahkan nabi-nabi palsu? Saya tidak percaya Alkitab mengajar kita seperti itu. Dan menurut saya, kalau orang terus lemah lembut bahkan terhadap nabi palsu, itu adalah sikap yang sama sekali salah. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah diteladankan oleh siapapun di dalam sepanjang kitab suci. Yesus kurang keras apa saudara? Sepanjang Matius 23, dia maki-maki habis-habisan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kurang apa saudara? Dia obrak-abrik bait Allah. Kurang apa? Itu kasih, panjang sabar, lemah lembut, ramah? Sama sekali tidak. Baik Yesus, Paulus, Yohanes Pembaptis, Stefanus dan sebagainya,
semua bersikap kerasnya bukan main terhadap orang-orang sesat yang sudah diberitahu tetapi tetap tidak mau tahu. Sekarang poin yang kelima, orang yang bunuh diri menghindari neraka di dalam dirinya, ya. Dia sedih menderita, tidak tahan neraka di dalam dirinya, bunuh diri untuk menghindari neraka di dalam dirinya, tetapi justru itu membuat dia masuk neraka yang sesungguhnya. Saudara tidak mau bunuh diri saat ini, saya kira. Kalau kepingin bunuh diri mungkin tidak di gereja, ya. Tapi siapa tahu suatu kali saudara nanti mengalami saat yang menderita, menyedihkan luar biasa sampai saudara merasa kepingin bunuh diri. Maka biarlah hal ini membuat saudara ingat, jangan lupakan bagian ini. Tuhan berkata demikian, ia yang berpikir untuk membebaskan rasa sakit hati nuraninya dengan menghancurkan hidupnya, sebetulnya menantang atau melawan Allah yang Maha Kuasa untuk melakukan yang terburuk dan bunuh diri, sekalipun dinasihatkan oleh beberapa pengajar moral kafir, pasti merupakan suatu obat yang lebih buruk daripada penyakitnya. Betapapun buruk penyakitnya itu, hendaklah kita berjaga-jaga terhadap permulaan dari depresi dan berdoa, Tuhan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saya tidak tahu berapa pengajar moral kafir ini yang menganjurkan seperti itu. Saya kok tidak pernah dengar. Tapi dia bilang ada yang menganjurkan seperti itu, pasti gila luar biasa, ya. Orang menganjurkan bunuh diri itu mau jadi apa? Moral yang bagaimana itu saya tidak ngerti. Tapi namanya kafir, ya bisa saja sinting. Tapi dia mengatakan bunuh diri pasti merupakan suatu obat yang lebih buruk daripada penyakitnya. Seburuk ataupun penyakitnya, lebih buruk obatnya. Kalau itu disebut sebagai obat. Jadi saudara, dalam keadaan apapun jangan bunuh diri. Saudara berhasil lepas dari neraka di dalam diri saudara, justru jebur ke neraka yang sesungguhnya, dari mana saudara tidak akan pernah keluar sampai selama-lamanya. Selanjutnya saudara, Tuhan berkata demikian, sekarang rasa takut dari yang Maha Kuasa mengatur dia sendiri terhadap dia. Semua kutuk yang tertulis dalam kitab Allah sekarang masuk ke dalam dirinya seperti air dan tertiminya ke dalam tulang-tulangnya, seperti telah dinubuatkan berkenaan dengan dia. Mazmur 109:17-18, dan mendorong dia kepada pergantian atau pertukaran yang putus asa ini. Tukar, icor. Dia mau buang penderitaannya, gantikan dengan bunuh diri. Saya lanjutkan. Yang untuk lolos dari suatu neraka di dalam dia, meloncat ke dalam neraka di depan dia, yang hanyalah merupakan kesempurnaan dan kekekalan dari rasa takut dan putus asa ini. Ia melemparkan dia ke dalam api, fire, untuk menghindari nyala api, flame. Mungkin bedakan flame, apinya, api yang lebih teman. Hindarkan flame, loncat ke dalam fire, itu lebar, ya. Tetapi merupakan kasus yang menyedihkan pada waktu seseorang harus pergi ke neraka untuk suatu kebebasan dari ketidaknyamanan. Saudara, sedih, depresi, tertekan, putus asa jelas bukan hal yang menyenangkan. Pasti sama sekali tidak. Sangat menderita. Saya mengalami berulang kali. Saya pernah dites, saudara, ya. Saya lupa namanya, tes apa itu, pokoknya psikolog seperti itu yang melakukan testing. Lama sudah mengisi dan sebagainya. Dan saya lihat ada dua hal yang luar biasa buruk dalam kepribadian saya. Untuk tingkat anxiety, kekhawatiran, dari skala 0 sampai 100, saya mendapatkan nilai 100. Untuk tingkat depresi, dari 0 sampai 100, saya dapat 95. Sampai sekarang tidak bunuh diri itu kalau tidak Tuhan yang tolong, itu mujizat, sudah tidak masuk akal dengan model seperti itu. Saya pikir, ini apa yang salah dalam diri saya kok bisa sampai seperti itu? Saya tidak ngerti. Waktu masa kecil, saya tidak tahu. Pokoknya dari orang seperti itu, condong pada anxiety dan depression. Sangat. Mungkin saudara hati saya,
Tapi tidak bisa tidak, saudara pernah akan mengalami, atau dulu pernah mengalami, nanti akan lagi. Dan pada saat saya mengalami, selalu ingat ya, jangan lakukan ijol pergantian pertukaran yang putus asa ini. Menghindari neraka di dalam kita loncat pada neraka yang di dalam, yang di depan kita. Matthew Henry memberikan ayat ini bagi saya merupakan sesuatu yang aneh ya. Mazmur 19, 17, 18, penekanan pada 18-nya. Ia cinta pada kutuk, piala itu datang kepadanya. Ia tidak suka pada berkat, piala itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, piala itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak dalam tulang-tulangnya. Dan dia mengatakan ini sebagai nubuat tentang Yudas. Saya tidak tahu apa dasarnya dia menganggap ini sebagai nubuat tentang Yudas. Menurut saya ayat ini tidak ada urusannya dengan Yudas. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6, saudara. Tindakan bunuh diri Yudas Iskariot tidak meringankan hukumannya. Maksud saya hukuman dari Allah dalam kekal. Jadi saudara jangan pikir karena dia sudah menderita bunuh diri, ini pasti menderita kematian yang mengerikan, maka hukumannya di neraka dikurangi. Bukan dikurangi. Dan bukan saja tidak dikurangi, tapi ditambah. Karena bunuh dirinya ini dosa tambahan lagi. Jangan pikir bunuh dirinya sendiri itu kita punya hak. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Membunuh diri adalah dosa. Tidak beda dengan bunuh orang lain, saudara. Itu tetap membunuh dan itu tetap dosa. Calvin berkata demikian. Maka sekalipun Allah tidak mengelurkan tangannya, orang-orang jahat kecewa tentang keinginan-keinginan mereka, sehingga pada waktu mereka telah mendapatkan keinginan-keinginan mereka, mereka bukan hanya membuang dari diri mereka sendiri penikmatan dari keuntungan-keuntungan yang tidak memuaskan, tetapi bahkan membuat tali bagi diri mereka sendiri. Tetapi sekalipun mereka adalah algojo mereka sendiri dengan menghukum diri mereka sendiri, mereka tidak dalam hal apapun meringankan atau mengurangi kekerasan dari murka Allah. Jangan pikir dengan sakit diri sendiri, bahkan bunuh diri sendiri. Tidak peduli dengan cara sesakit apa saudara membunuh diri, lalu saudara meringankan hukuman di dalam neraka. Tidak bakal, saudara. Bunuh diri mungkin ada cara yang enak, ada yang sangat tidak enak. Saya paling tidak ngerti kalau ada orang bunuh diri dengan siram dirinya dengan bensin lalu bakar. Itu luar biasa sakitnya, saudara. Dulu guru saya mengajar kimia waktu di SMA pernah mengatakan kalau mau bunuh diri yang paling enak, paling gak kerosok, pakai gas CO. Makanya banyak orang bunuh diri dengan masuk di garasi, mobilnya dijalankan terus, bahkan mungkin kasih selang dari knalpotnya masuk ke mobilnya, itu ada gas CO-nya, membunuh tanpa terasa sama sekali katanya. Atau mungkin kalau pakai sianid cepat, dalam waktu hitungan detik amblas. Sianid itu semacam racun. Kalau saudara lihat film-film spy dan pakainya ya, ditangkap daripada disiksa, spy itu selalu diberikan persediaan pil sianid. Makan dalam waktu detik amblas. Detik saudara ya. Begitu kerasnya racunnya, hanya dalam bilangan detik, tak bisa, amblas sudah mati. Supaya dia tidak disiksa dan rahasia tidak bocor, maka itu yang dilakukan. Dan saudara, mau pakai cara sesakit apapun, potong jarinya sedikit-sedikit sampai darahnya habis, akhirnya mati, lama sekali matinya, tetap tidak mengurangi hukuman di neraka. Pikirnya tidak dosa nyakiti dia sendiri, apalagi bunuh dirinya. Tidak bisa tidak, itu dosa. Jadi saudara, tidak peduli kematian yang mengerikan atau bagaimanapun, itu sama sekali tidak meringankan hukumannya. Hal yang lain saudara, ini ditambahkan oleh Calvin ya, yang juga tidak meringankan hukumannya adalah bahwa apa yang dialami atau apa yang menimpa atau apa yang dilakukan Yudas Iskariot itu telah diramalkan, dinubuatkan, ditetapkan, dan tidak bisa tidak terjadi. Tapi laki-laki itu tidak meringankan hukumannya, karena pada waktu itu terjadi, Yudas melakukan dengan kemauannya sendiri. Kita lihat Calvin berkata demikian dalam tafsiran tentang Kisah 1:16.
Kisah 1:16-nya saya baca lebih dulu ya, di bawahnya ya. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan. Harus genap, tidak bisa tidak, mesti terjadi. Jadi dia tidak bisa tidak mengkhianati ya. Lalu kok Calvin berkomentar tentang ayat ini. Yudas juga tidak bisa dimaafkan karena apa yang menimpanya telah diramalkan. Karena ia jatuh bukan karena dipaksa oleh nubuat itu, tetapi hanya oleh kejahatan hatinya sendiri. Jadi di situ Tuhan menetapkan, Tuhan menubuatkan, orangnya nanti bertindak dengan kemauannya sendiri. Misalnya saudara, contoh yang lain yang menyolok juga Firaun. Musa diutus, Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun, tidak bakal dilepaskan. Waktu Musa sampai sana, dikatakan apa? Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Tuhan menetapkan, Tuhan menubuatkan. Padahal terjadi orangnya mau sendiri, dan karena itu dia yang bertanggung jawab. Dan ini yang harus ditekankan. Teologi reform mengajarkan bahwa Allah berdaulat, menetapkan segala sesuatu. Dan kan sekalipun seseorang itu kalau ditetapkan berdosa, dia mesti, tidak bisa tidak, dia mesti melakukan hal itu sebagaimana telah dinubuatkan, sebagaimana telah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa tidak. Tetapi pada saat orang itu melakukannya, dia tetap melakukannya dengan kemauannya sendiri. Dan karena itu ia berdosa, dan dia bertanggung jawab atas tindakannya, dan harus dihukum atas tindakannya. Saudara, hal ini selalu diprotes ya. Orang-orang yang non-Calvinis, non-reform di Facebook itu seringkali mengejek hal ini. Aku ditentukan, aku berdosa, ya Tuhan yang salah, kok aku yang salah? Kalau semua ditentukan, buat apa aku berdoa? Aku dosa, tidak salah, Tuhan yang salah. Dan saya berikan jawaban ini saudara. Pada waktu kita membaca Roma 9, mulai ayat 10, bahkan sebetulnya sebelumnya sudah mulai, tapi ayat 10 yang sudah jelas sekali sampai dengan ayat 18, Paulus jelas bicara tentang predestinasi. Lalu ayat 19 dia mengantisipasi suatu pertanyaan, suatu keberatan, suatu protes dari orang-orang yang mendengar ajaran dia tentang predestinasi. Roma 9:19 berkata demikian, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Dalam terjemahan NIV lebih jelas ya. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who will resist his will? Salah satu dari kamu akan berkata kepadaku, lalu mengapa Allah tetap menyalahkan kita? Karena siapa menentang kehendaknya? Kalau dia tentukan pasti terjadi. Dia tentukan saya tidak percaya, saya pasti tidak percaya. Loh kak, aku dimasukkan neraka kenapa? Karena saya tidak percaya dengan kemauan saya sendiri. Bukan Allah yang paksa, saya tidak mau sendiri. Jadi jelas saudara, setelah bicara predestinasi, Paulus memikirkan persoalan yang selalu atau sangat sering dipikirkan oleh manusia. Kalau memang Allah menentukan, khususnya dosa atau ketidakpercayaan, dan hal itu tidak bisa tidak, pasti terjadi, lalu mengapa orang yang melakukan itu tetap dipersalahkan? Paulus menjawab dengan ayat 20 dan 21. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata pada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang peneliti yang mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Biasa itu sebenarnya bukan netral ya, tapi negatif. Yang satu mulia, yang satu negatif. Haknya tukang tanah liatnya, saudara, penjuna itu punya hak. Tuhan berhak, dia penjunanya, kita tanah liatnya. Ada yang dijadikan vas yang bagus, dipakai menghiasi ruangan yang mewah dan pakai. Yang satu lagi pakai buat pispot. Nah saudara, yang dibuat pispot tidak punya hak protes. Kenapa aku jadi pispot? Penjuna aku jawab, karena aku mau begitu. Kamu tanah liat, tutup mulutmu, aku mau kan jadi pispot. Habis perkara. Di sini kedaulatan Allah di atas segala-galanya, dia berhak, titik. Nah, habis perkara. Saudara, tidak perlu protes apapun dalam hal dosa, lalu salahkan Allah dan sebagainya. Itu tidak akan mengurangi hukuman saudara. Nah, kan kita masuk ke poin yang ke-7. Tindakan bunuh diri Yudas Iskariot ini menunjukkan ketidakbersalahan dari Kristus. Ini hal positif yang muncul
dari tindakan Yudas bunuh diri ini. Berkata demikian, jika pernah dikatakan orang yang mengenal dia dengan paling baik menyerahkan dia sebagai seorang penipu, ini orang yang anti Kristen ya. Lihat, Yudas itu muridnya loh. Bisa menyerahkan, mesti Yesusnya gak beres. Karena dia mengkhianati, dia paling kenal, dia tahu. Tapi dia sambung saudara, terhadap hal ini bisa segera dijawab. Orang yang sama dipukul dengan penyesalan, datang dan menyatakan kesalahan sendiri dan ketidakbersalahan Kristus, menuduh dan membuktikan atau menyatakan bersalah para pemimpin Yahudi dalam sidang terbuka tentang penyewaan dirinya untuk melakukan tindakan jahat ini, melemparkan kembali uang suap yang telah mereka berikan kepadanya, dan lalu menggantung dia sendiri melalui kesedihan dan keputusasaan setelah menyimpulkan kejahatannya dalam perkara ini adalah terlalu besar untuk diampuni. Ya saudara, tindakan dari Yudas Iskariot, dia menyesal, dia kembalikan uang, dan dia menyatakan Yesus tidak bersalah. Lalu dia menggantung diri, membalik semua. Kalau mereka mau ngejek dan sebagainya, itu membalikkan semua. Justru Yudas Iskariot kumpul Yesus 3,5 tahun. Kalau Yesus yang bersalah, dia pasti bisa menunjukkan kesalahan Yesus. Dia bukan orang bodoh. Tapi saudara, dia tidak bisa menunjukkan kesalahan, dan dia berkata, aku bersalah karena telah menyerahkan darah yang tidak bersalah. Ya saudara, jelas kata-kata dia, pengakuan dia begitu penting, menunjukkan Kristus memang tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, mengapa mati salib? Harus mati untuk orang lain. Dan Alkitab melanjutkan dengan kata-kata ini, hendaklah ia yang memilih setelah bukti lengkap dari ketidakbersalahan Kristus ini untuk melanjutkan keberatan atau penentangan dan berteriak penipuan. Berhati-hati, terus yang ngotot, terus penipuan maki Kristus ya. Hati-hati ya, supaya ia tidak pergi dan melakukan hal yang sama seperti yang Yudas lakukan. Saya baca terus, Kayafas, Pilatus dan Yudas telah melakukan demikian. Saya memang pernah dengar Kayafas dan Pilatus juga nanti bunuh diri ya. Dan saya telah mengenal beberapa orang yang telah menyebut Kristus seorang penipu, yang telah memotong tenggorokan mereka sendiri, menembak, menenggelamkan atau menggantung diri mereka sendiri. Allah adalah seorang Allah yang cemburu dan sangat marah atau membenci segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan terhadap kebenaran kekal yang datang pada manusia melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Memang di sana satu golongan dari deis, yaitu mereka yang ganas atau jahat dalam hidup mereka, dan jahat atau bersifat mematikan dalam pertentangan mereka terhadap kekristenan, yang biasa membawa diri mereka sendiri pada akhir atau kematian yang datang sebelum waktunya. Saudara, saya berikan dua catatan ya. Pertama, deis itu adalah orang yang percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta, tapi lalu meninggalkannya dan tidak mempedulikannya, tidak mengurusnya. Itu disebut deis, dan ajarannya deisme. Lalu saudara, kata-kata Adam Clark bagian akhir yang saya garis bawahi, yang biasa membawa diri mereka sendiri pada akhir atau kematian yang datang sebelum waktunya. Kata-kata akhir atau kematian yang datang sebelum waktunya hanya bisa dibenarkan dari sudut pandang manusia. Bagi kita, orang yang bunuh diri kelihatannya mati sebelum waktunya ya, bagi kita, karena kelihatannya dia mestinya bisa hidup terus ya. Tahu-tahu dia tembak, dor, mati sebelum waktunya. Sudut manusia, sudut Allah saudara, tidak bisa. Dari sudut pandang Allah tidak ada apapun bisa terjadi sebelum waktunya. Kematian orang juga tidak. Saya pernah punya teman kos. Waktu saya kos di Malang, pertama-tama pergi ke Malang, teman kos saya itu sekarang jadi notaris top Surabaya, Wahyudi. Dan dia kamarnya jajar dengan saya, ada pintu geser, ngobrol terus sama saya. Dan saya percaya Allah menetapkan dan sebagainya, macam-macam hal saudara. Dan dia tetap tidak bisa terima. Allah menetapkan kematian, tidak masuk akal kata dia. Sekarang aku gini, belum waktunya mati, tak ambil pisau tak bunuh, aku mati. Saya ambilkan pisau saudara. Aku bilang belum waktunya mati, bunuh. Dia goblok jujur, pakai tuntut diri sendiri, tak kasih pisau, bunuh, belum waktunya mati.
Dia cengeng, dia tidak berani tusuk dia sendiri. Kalau dia ternyata cukup gendeng untuk berani, pas sebelum mati saya bilang, sorry aku salah, memang waktunya mati kamu. Ya, kan gampang ngomong kayak gitu. Tapi saya yakin dia tidak akan berani tusuk dia sendiri. Dia pakai contoh dia sendiri, aku belum waktu mati. Belum waktu mati, tusuk mati. Belum waktu mati, tidak bisa mati, tusuk. Tak kasih bisunya sendiri sama saya. Dia tidak berani tusuk saya. Dengar. Kalau Tuhan memang waktunya dia mati dari sudut pandang Tuhan, dia pasti berani. Gila sekali, tusuk sungguh-sungguh sama dia. Tapi kalau Tuhan memang tahu belum waktunya, Tuhan akan berikan rasa takut di dalam otaknya dia, kewarasan yang cukup untuk membuat dia tidak bunuh diri. Kalau Tuhan memang nggak mau orang mati, saudara, mau bunuh diri dengan cara apapun nggak mati, ya. Aneh ya, pesawat jatuh itu orang bisa nggak mati loh. Biasanya mereka mati semua, tapi kadang-kadang terjadi jatuh ada yang tidak mati. Saya pernah baca, saya pernah cerita bolak-balik, saya kira orang yang bunuh diri dengan loncat dari gedung tingkat 86 tingkat di atas 200 meter kan, bisa tidak mati kan? Itu 200 meter dari permukaan tanah, tinggi sekali, angin keras sekali. Anginnya bertiup, orangnya jatuh di tingkat 85. Ini cerita sungguh-sungguh terjadi di masa koran, saudara. Saya gunting ya, tapi itu terjadi sungguh-sungguh. Jatuh di tingkat 85, ketebuk, sakit cuma 3 meter atau 2,5 meter. Gak jadi bunuh diri dia. Satu saat tingkat saya loro kok, 186 tingkat. Gak jadi bunuh diri, tak jadi mati. Kaki kita sudah loncat tingkat 86, mesti mati. 100% gak mungkin gak. Tuhan belum mau, gak mati, saudara. Itu terjadi sungguh-sungguh masuk kolam, saudara. Saudara, kematian yang sebelum waktunya bisa datang tidak ada. Apakah orang ditembak orang lain, atau dia bunuh diri, atau apapun, tidak ada kematian datang sebelum waktunya. Kalau belum waktunya, tidak bakal mati, tidak peduli bom nuklir meledak di sebelah saudara. Tuhan bisa membuat saudara tidak mati, gimana caranya? Tapi ini sudah waktunya mati. Sing gak menjadi itu, saudara, hal kecil-kecil yang konyol-konyol loh, kepleset kulitnya pisang, blak, mati. Bisa saja. Nek memang wayangnya mati karena hal yang konyol-konyol, tidak akan mati. Belum waktunya, karena hal besar bagaimanapun tidak akan mati. Jadi saya tidak percaya kematian datang sebelum waktunya. Tapi tidak berarti bahwa kita boleh coba bunuh diri. Saya tak lihat ini wayangnya mati apa enggak. Nah, saudara memang sudah cukup dakwah seperti itu, memang mungkin wayangnya mati barangkali, saudara. Kalau enggak, Tuhan akan berikan kewarasan yang cukup untuk tidak berusaha bunuh diri. Dan hal yang ke-8 yang terakhir, saya menganggap tindakan bunuh diri dari Yudas sebagai bukti tambahan bahwa dia adalah orang Kristen KTP. Tentang diri dia orang Kristen KTP sudah berikan berapa session tempoh hari ya. Tapi ini tambahan bukti. Kalau dia bisa bunuh diri dan berhasil mati, berarti 1 Korintus 10:13 tidak berlaku atas dia. Berarti dia bukan orang Kristen. Orang bisa bunuh diri berhasil, bagi saya itu membuktikan dia bukan orang Kristen yang sejati. Karena pencobaan kok bisa lebih dari kekuatannya. Para Tuhan menjanjikan pencobaan yang diberikan tidak lebih dari kekuatan kita. Waktu diberikan, dia berikan jalan keluar, orang itu bisa menanggungnya. Orang yang bisa bunuh diri berhasil mati, pasti dia bukan Kristen. Dia pasti hanya Kristen KTP. Inti, saudara, dari seluruh tindakan bunuh diri ini satu tindakan yang tidak disarankan untuk siapapun dalam sikon apapun untuk diteladani. Dalam keadaan apapun, tetaplah percaya, tetaplah berharap, datanglah pada Tuhan. Seberat apapun dosa saudara, kesedihan penderitaan saudara, jangan cari obat yang lebih buruk daripada penyakitnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman. Kami belajar tentang banyak hal tentang tindakan bunuh diri Yudas, pengharusan ayat,
dan juga alasan-alasan dan sebagainya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami di kemudian hari. Tapi kami tahu bahwa selama hidup dalam dunia, penderitaan, kesedihan pasti banyak, bahkan yang sangat-sangat hebat, yang memungkinkan untuk mendorong, menggoda kami untuk melakukan tindakan bunuh diri. Pada saat semacam demikian, Tuhan tolong ingatkan kami akan firman hari ini, dan berikan kami kekuatan menahan godaan apapun untuk bunuh diri, menahan penderitaan dan kesedihan yang bagaimanapun, supaya jangan kami melakukan hal yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.